Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai implementasi RNN ya, atau Recurrent Neural Network menggunakan Python. Nah, kali ini kita masih menggunakan Google Colab ya. Di sini kita akan mencoba dua coding ya untuk implementasi RNN. Yang pertama kita akan menggunakan atau mengimplementasikan RNN untuk NLP, Natural Language Processing, dan berikutnya nanti akan kita gunakan RNN untuk time series. Kita langsung masuk saja ke codingnya. Yang pertama ini word based encoding. Nah, ini contoh dulu ya. Ini kita gunakan TensorFlow, kita import tokenizer ya. Di sini kita bentuk, kita buat kalimat ya. Nah, ini saya hapus dulu indeksnya. Misal di sini kita membuat 3 kalimat. Kalimat pertama, saya suka baca buku. Kalimat kedua, dia membaca buku. Kalimat ketiga, buku itu sedang dibaca olehnya. Nah, untuk tokenizer di sini kita set saja untuk jumlah katanya. Ini 100 ya, jadi maksudnya di sini jumlah kata per kalimatnya ini maksimal 100. Kemudian kita lakukan tokenizer untuk tiap-tiap untuk kalimatnya ini ya. Dan kita lakukan indexing. Nah, ini hasilnya. Buku, indeksnya 1, saya ini 2, suka ini 3, baca 4, dia 5, membaca 6, itu 7, dan seterusnya. Nah, berarti kalau ada kalimat dia membaca buku, berarti dia itu 5, membaca 6, buku 1. Jadi seperti itu ya. Kalau saya suka baca buku, saya itu 2, kemudian suka 3, baca 4, buku 1. Kemudian kalau dia membaca buku ini tadi ya, 5, 6, 1, kemudian buku itu sedang dibaca olehnya. Kasih komennya. Buku itu berarti buku 1 itu 7, sedang 8, dibaca 9, olehnya 10. Ini seperti ini indeksnya. Kemudian langkah berikutnya, ini kita lakukan padding ya. Nah, seperti kalimat yang tadi yang kita bikin. Kalimat pertama di sini ada 1, 2, 3, 4 kata. Kalimat kedua ada 3 kata, sedangkan kalimat ketiga ini ada 6 kata. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kata. Oke, ini 4, 3 sama 5. Ya. Nah, ini sama seperti sebelumnya, kemudian kita tambah padding ya. Maksimal max length, maksudnya maksimal kata dalam kalimat ya. Ini kita buat jadi 6 saja. Kemudian kita ini. Oh ya, kemudian di sini ada OOV ya, out of vocab. Jadi ketika ada kata yang tidak termasuk dalam vocabulary, akan ada indeksnya sendiri. Di mana untuk OOV ini indeksnya adalah 1. OOV-nya 1. Jadi misal di sini saya suka baca buku. Jadi kan dia ada proses padding ya. Maksimal 6, jadi dia hanya 4 kata. Hanya ini aja ya. 4 kata itu saya 3, suka 4, baca 5, buku 2. Seperti itu ya. Kemudian untuk paddingnya ini 0, 0, 0. Jadi dia ada 6. Dihitung sebagai 6 kata, tapi yang 2 di depan adalah padding. Ini untuk yang 3 kata, berarti paddingnya ada 3 ya. Yang 3 kata itu ini tadi. Dia membaca buku, dan seterusnya. Nah, kemudian kita tes dengan menggunakan kalimat lain. Kita buat 2 kalimat. Yang pertama, ayah membaca buku dan ayah suka kopi. Tes sekuennya.
Di sini ada 172. Nah, di mana 1 ini kan OOV, out of vocab. Nah, di mana vocab ini tidak mengandung kata ayah maupun kopi di sini ya. Jadi yang tidak ada di dalam vocabulary ini akan diindeks menjadi 1 seperti ini. Kemudian kita akan coba menggunakan dataset review film dari IMDb ya. Yang pertama yang kita lakukan, ini kita import ya datasetnya. Dan kita import library yang kita butuhkan. Di sini kita butuh NumPy. Nah, di sini kita bikin variabel-variabel ini ya. Ada training sentence, jadi kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk training. Kemudian label training. Nah, untuk label trainingnya di sini 0 dan 1. 0 untuk negatif, 1 untuk kelas positif. Tuh. Kemudian kita siapkan juga variabel untuk menyimpan kalimat untuk testing, begitu juga untuk label testingnya. Oke, kemudian kita lihat untuk training label. Nah, di sini ada 0, 0, 0, 1 seperti ini ya. Kemudian kita lihat untuk jumlah datanya. Untuk data training dan data tes, ini ada sebanyak masing-masing 25.000 data. Kemudian kita coba tampilkan untuk 5 ya, untuk ini 6 ya, 6 atau 5 untuk kalimat yang dilakukan training ya. Untuk 5 pertama, ini 1 di sini ya. This was an absolutely incredible movie, bla 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 gitu ya. Yang kedua, I have been known to fall asleep during films, man photograph, bla bla bla. Jadi ini ditampilkan 5 kalimat pertama yang dilakukan training. Kemudian kita cek label dari 5 kalimat atau 5 review tadi. Nah, berdasarkan datasetnya. Kalimat pertama ini dia kelas negatif, kalimat kedua kelas negatif, kalimat ketiga kelas negatif ya. Ini kan terrible movie, udah jelas ini yang sentimen negatif ya. Ini dia menyebutkan fall asleep during film, jadi sampai ketiduran, berarti dia bosan ya. Jadi itu digolongkan ke dalam sentimen negatif. Dan kalimat keempat, nah ini di kelas diprediksi, maksudnya diberi label dengan sebagai sentimen positif. This is kind of film for a snowy Sunday afternoon. Oke, jadi dia menyukai film ini untuk bersantai seperti itu dan seterusnya. Kemudian kita cek masing-masing label untuk yang positif sama negatif ada berapa ya. Di sini untuk sentimen positifnya yang pertama yang negatif ya. Untuk yang negatif ada 12.500, yang positif juga ada 12.500. Tertampilkan di sini sama ya, berarti seimbang ya antara positif dan negatif. Kemudian kita untuk ininya ya, modelnya kita tokenizer dulu. Vocab size-nya yaitu 100.000 kata, embedding dimensionnya 16 ya, max length-nya 120. Sini maksudnya panjang kata dalam kalimat ini maksimal ada 120 kata. Ini kita juga ada OOV ya, out of vocab ya, seperti itu. Nah, kemudian kita proses, kita indexing, kita tampilkan indeksnya di sini. OOV indeksnya 1, D2, N3, E4, OV5, TU6, IS7 dan seterusnya ya, sampai UN itu 52, Very 53 dan seterusnya. Nah, kemudian kita tampilkan paddingnya 0 ya. Kita tampilkan array. Kemudian kita lakukan reverse word index.
This is the kind of snowy Sunday. Ini contoh dari kalimat keempat tadi ya. Kalimat keempat, berarti indeksnya 3. Nah, kemudian kita bikin modelnya. Model jaringannya. Di sini kita menggunakan sekuensial ya. Nah, ini kita flatten ya, kita jadikan satu dimensi. Di sini kita menggunakan 3 hidden layer dan ada satu output layer ya, dimana kita juga menggunakan dropout sebesar 20% di sini. Nah, untuk output layernya ini ada satu node saja, nanti akan menggolongkan atau mengklasifikasikan dia sebagai sentimen positif atau negatif. Nah, kemudian untuk lossnya kita menggunakan binary cross entropy, optimasinya kita menggunakan Adam, dan perhitungan metriknya kita menggunakan akurasi. Ini kita tampilkan modelnya seperti ini ya. Kita lakukan training. Nah, di sini ini sudah dilakukan training sebelumnya. Jadi akurasinya 99,82, lossnya 0,0055 ya. Tapi di sini akurasi untuk validasinya cukup kecil ya, tidak sebesar akurasi trainingnya. Di sini hanya 0,8, sekitar 80%, sedangkan lossnya masih 1,1an. Kemudian kita lakukan prediksi ya terhadap data testing kita. Di sini kita lihat ya, dimana kalau prediksinya lebih besar dari 0,6 ya, maka dia akan menjadikan 1. Bila lebih kecil dari 0,6 maka dia ada 0 atau negatif. Kemudian kita tampilkan hasil prediksinya. Kemudian kita flatten untuk yang 5 kalimat pertama ya. Yang kalimat pertama kelas negatif, kalimat kedua positif, 3, 4 negatif, yang kelima positif. Kemudian kita tampilkan untuk classification reportnya. Untuk yang kelas 0, precisionnya 0,79, recallnya 0,82, F1 score-nya 0,81. Sedangkan untuk yang kelas 1 atau kelas dengan sentimen positif, precisionnya 0,82, recall 0,79, dan F1 score-nya 0,8. Dan untuk akurasi di sini 0,8 ya. Di sini kita tampilkan confusion metriknya. Nah, untuk label dengan sentimen negatif ya, ini yang diprediksi sebagai sentimen negatif ada sebanyak 10.268 review atau kalimat. Sedangkan yang seharusnya dia sentimen negatif tapi diprediksi sebagai sentimen positif ada sebanyak 2.232 dan seterusnya. Ini akan kita tampilkan contohnya ya. Jadi kita tampilkan 10. Yang pertama, there are films that make career bla 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 ya. Ini kalimatnya, kemudian label aktualnya dan hasil prediksinya. Jadi yang pertama, dia review ini aktualnya adalah sebagai sentimen positif, tetapi dia diprediksi sebagai sentimen negatif. Untuk kalimat kedua ini betul ya, aktualnya, label aktualnya adalah sentimen positif, dia diprediksi sebagai sentimen positif. Ini dan seterusnya hingga kalimat ke-10. Ini kita tampilkan kalimatnya. Oke. Jadi untuk NLP seperti itu ya contoh penggunaannya. Nah, kemudian berikutnya kita implementasi RNN untuk masalah time series ya. Kali ini kita akan menggunakan data ini, London Bike Sharing, jadi penggunaan sepeda ya. Nah, untuk datanya sendiri di sini ada fitur-fiturnya. Yang pertama ada timestamp, itu untuk grouping datanya ya. CNT ini adalah jumlah new bike share-nya, jadi pembelian sepeda. T1 yaitu temperatur sesungguhnya ya dalam satuan derajat Celcius.
Sedangkan T2 ini temperatur yang dirasakan. Jadi bisa jadi sebenarnya temperaturnya ada 25 ya. Kalau kita ukur suhunya 25 derajat Celcius, tapi kita merasa seperti sekitar 20-an, lebih dingin yang kita rasakan. Hum-nya, wind speed, ada weather code. Ini kategori untuk cuaca ya. Wind speed ini adalah kecepatan angin dalam satuan kilometer per jam. Dan ada fitur is holiday. Holiday ini boolean ya. 1 untuk holiday atau hari libur, sedangkan 0 adalah untuk yang bukan hari libur. Sedangkan yang berikutnya ada fitur is weekend. Dia juga tipe datanya boolean. 1 bila dia adalah weekend, 0 bila dia bukan weekend. Season di sini ada kategori ya, ada spring untuk 0 ya, summer 1, fall 2, winter 3. Weather code di sini adalah kategori weather atau cuacanya ya. 1 itu untuk yang clear, ya sini mostly clear but have some value with haze, fog, patch of fog. Seterusnya ya. 2 ini ada berawan ya, sedikit berawan. 3 juga lebih sedikit. Dan seterusnya untuk yang 7 ini untuk bila cuacanya sedang hujan atau gerimis ya. Dan yang 26 ini ada turun salju. 94 ini freezing fog. Dan kita lihat bentuknya. Di sini ada 17.414 data dengan 10 kolom ya. Nah, kemudian kita ambil timestamp-nya ya. Karena kita time series, jadi kita pisahkan dulu timestamp-nya sampai 17.400. Nah, kemudian kita lihat ya berdasarkan CNT-nya 182, T13, videonya 2 dan seterusnya ya. Nah, DF-shape-nya ini ya. Ini berubah jadi 9, tidak 10 lagi karena ini diganti. Karena timestamp-nya sudah kita gunakan sebagai indeks. Kemudian di sini ada, kita cek apakah ada data yang nol ya. Nah, ini sum ini kita jumlahkan. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada data yang nol. Jadi kita tidak perlu untuk mengisi ya. Dan kita deskripsikan datanya. Jadi untuk CNT jumlah datanya ada 17.414, mean CNT-nya 1.143, untuk standar deviasinya ada 1085, minimalnya 0 dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita lihat korelasi antar datanya ya. Nah, seperti yang kita ketahui untuk korelasi ini ada yang positif, ada yang negatif. Dimana kalau nilainya positif itu berarti dia korelasinya searah ya. Kalau yang negatif berarti dia berlawanan. Jadi maksudnya si NT ini contohnya dengan ini ya, ini yang negatif 0, nah, ini aja deh, negatif 0,46 ya. Nah, ini berarti dia semakin tinggi nilai CNT-nya, maka akan semakin rendah humidity. Jadi bila humidity-nya rendah, maka nilai CNT-nya tinggi. Kalau humidity-nya tinggi, kelembapannya tinggi, maka CNT-nya rendah. Seperti itu. Kemudian yang positif itu, ini contohnya ya. Yang positif, tapi ini nilainya tidak terlalu besar ya. Kemudian kita plotting ya. Yang pertama berdasarkan jam ya. Jadi ini bike sharingnya, numbernya, jumlahnya.
Untuk Y-nya adalah timestamp-nya. Timestamp-nya ini kita tampilkan berdasarkan jam. Jadi kalau kita lihat jam 00 ya, ini ada yang minjem tapi sedikit ya. Kemudian jam 5 pagi, ini yang paling rendah di sini. Nah, kemudian mulai jam 7 pagi dia mulai meningkat, dan puncaknya ada di sekitar jam 8 pagi. Kemudian ada lagi di jam 5 sore, seperti itu. Kemudian kita bandingkan peminjaman jumlah bike sharingnya ya. Kita tampilkan ketika dia hari libur atau bukan ya. Jadi untuk yang biru ini adalah hari libur, yang orange adalah yang biru ini adalah untuk yang bukan hari libur, yang orange adalah hari libur. Dimana untuk hari kerja atau yang bukan hari libur, ini pukul 7, ini dia ada di peaknya jam 7 lebih ya, kira-kira setengah 8 ya. Sedangkan di hari libur, dia paling tinggi ada di sekitar pukul 14. Seperti itu. Dan kita lihat apakah kita bandingkan ya, untuk total CNT dengan korelasinya dengan weekend ya. Jadi seperti ini, yang biru ini adalah bukan weekend, sedangkan yang orange adalah weekend. Jadi ketika bukan weekend, jadi hari kerja ya, sama seperti tadi ya, ini ketika dia bukan hari libur, dia tingginya ada di sekitar sini, sekitar setengah 8. Jadi di hari kerja juga ya, di sekitar setengah 8 seperti itu. Sedangkan di hari weekend ya, ini puncaknya ada di sekitar pukul 14. Dan kita lakukan proses berikutnya ya. Kita lakukan pre-processing dulu. Kita tampilkan dulu jumlah data untuk trainingnya. Di sini ada 15.672 data, sedangkan yang untuk data testingnya ada di 1.742. Nah, di sini kita lakukan scaling ya, seperti yang sebelumnya, karena nilainya ini bervariasi ya, ada yang satuan, ada yang ratusan, ada yang puluhan juga, seperti itu. Jadi makanya kita membutuhkan scaling. Oke, setelah kita lakukan scaling, hasilnya seperti ini. Yang kita lakukan scaling di sini ada T1, T2, humidity, dan wind speed, kecepatan angin. Berikutnya kita lakukan ini, sampel feature-nya. Dan time step-nya kita set di 10. Kemudian kita bentuk modelnya ya. Kita pakai LSTM, pakai sekuensial. Model summary-nya seperti ini. Kemudian kita untuk optimizer-nya kita menggunakan Adam ya. Kemudian untuk loss-nya kita menggunakan MSE. Di sini kita menggunakan 500 epoch ya. Di sini sudah berhenti di epoch ke-48 ya. Nah, di sini ada callback. Di sini callback, di sini model akan berhenti melatih jika tidak ada peningkatan dalam metrik yang dipantau selama 2 epoch berturut-turut, seperti ini. Ini 2 ya. Kalau kita tulis 5 ya berarti bila 5 epoch berturut-turut dia tidak ada perubahan ya, dia akan berhenti. Kita lihat di sini ya, ini sudah tidak terlalu signifikan perubahannya, jadi dihentikan. Jadi dia hanya berhenti di sini epoch ke 48. Kalau kita lihat di sini ya, epoch 47 sampai epoch 48 dia loss-nya tidak terlalu signifikan ya perbedaannya. Kita plot, kita tampilkan untuk loss-nya, baik untuk training dan untuk validasinya.
Dan kita lakukan prediksi. Nah, di sini prediksi. Ini di prediksinya ini. Jumlah back sharing-nya ya. Ini ada di data pertama ya. Untuk prediksinya ada di 1343, sedangkan aktualnya ada di 1376. Kemudian untuk data kedua, prediksinya di 981,4, aktualnya ada di 894. Kemudian data ketiga, ini di 699,8, data aktual di 615. Ini dan seterusnya. Nah, ini kita rubah jadi integer. Ini ya. Nah, kalau angka seperti ini kita akan sulit melihatnya ya. Maka akan lebih gampang bila kita tampilkan berupa grafik seperti ini. Di mana yang biru adalah angka aktual ya, sedangkan yang orange adalah hasil prediksinya. Nah, di mana di sini kita lihat ya, ini ada yang tepat ya, ada yang lebih sedikit seperti ini untuk prediksinya, tapi ada juga yang aktualnya ini lebih banyak daripada yang hasil prediksinya. Kemudian kita tampilkan ininya, nilai errornya ya. Di sini kita menggunakan scalar, kita import mean square error, kemudian mean absolute error, ada mean absolute percentage error ya, MAPE, kemudian ada R2 score. Ini kita hitung ya, di sini hasil model kita untuk nilai MSE-nya ada di 45.508, untuk RMSE ada di 213,33, untuk MAE-nya ada di 153, untuk MAPE-nya ada di 0,79 dan R2-nya di 0,95. Nah, di sini MSE ya di 45508 ini menunjukkan bahwa rata-rata kuadrat perbedaan antara nilai prediksi dan nilai aktual ini tergolong cukup rendah ya, dimana semakin rendah nilai MSE maka semakin dekat prediksi dengan nilai aktual. Sedangkan untuk yang RMSE ini kita dapat skor 213. Jadi di sini kita simpulkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi memiliki magnitudo yang relatif kecil, dimana semakin rendah nilai RMSE ini semakin akurat prediksi model. Kemudian itu MAE ya ada di 153. Ya, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perbedaan absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual. Nah, di mana semakin rendah nilai MAE ini maka semakin dekat prediksi dengan nilai aktual. Kemudian MAPE, ini dengan nilai MAPE sebesar 0,79, ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata kesalahan persentase prediksi ini sangat kecil, hanya sebesar 0,79 di sini ya. Maka semakin rendah MAPE, maka akan semakin baik kualitas prediksi modelnya. Untuk R2-nya di sini sebesar 0,95 ya. Kesimpulannya, model ini berhasil menjelaskan sekitar 95% variansi dalam variabel target yang dapat diprediksi dari variabel input. Semakin dekat nilai R2 ke 1, maka semakin baik model dalam menjelaskan variasi data. Baik, untuk implementasi RMN dengan Python cukup ya. Terima kasih.